Dahulu kala, di Kabupaten Ageldathra Island, itu ada sebuah peradaban bernama Minoa. Ya, Minoa ini itu peradaban yang isinya manusia setengah banteng gitu. Nah, di Minoa, hiduplah Pangeran Minotaur. Ya, dia ini tuh anak dari Raja Minoa. Nah, si Minotaur ini tuh petarung paling terhormat pada masa itu. Top Supreme Minoa. Anjay. Ya, dengan semangat dan kemarahannya, si Minotaur ini selalu nyiptain ledakan kekuatan yang hebat dalam pertarungannya. Jurus gebrakan 3 periode. Dan karena itu, gak ada satupun yang bisa ngalahin si Minotaur pas lagi adu mekanik. Nah, karena kehebatannya, si Minotaur ini tuh dirumorin kalau dia bakal jadi penerus tahta kerajaan Minoa. Nah, tapi bokapnya ini malah khawatir sama sifatnya si Minotaur. Soalnya, tiap kali si Minotaur ini di medan pertarungan, dia itu nggak pernah medali sekitarnya. Jadinya ya dia lost gitu. Ya dia ngulti jeder-jeder, gak cuma musuhnya yang kena, timnya sendiri, bakal semua lewat pun kena juga. Lost. Nah, sifat cerobotnya ini ngebikin bokapnya ini nganggep kalau si Minotaur ini nggak pantas buat jadi penerus tahta Minoa. Akhirnya bokapnya ini pun ngebikin peraturan baru. Bung, ya pasal karet. Jadi buat ngedapetin tahta kerajaan Minoa, si Minotaur ini harus bisa ngalahin sosok misterius dari negeri asing. Dan si Minotaur ini pun gas. Dan datanglah hari dimana pertarungan itu terjadi. Di arena pertarungan, si Minotaur ini ketemu sosok misterius bertopeng. Tidak ada pertarungan yang aman. Dan akhirnya mereka pun adu mekanik. Oh. 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 Defeat. Dan gak disangka, ternyata sosok misterius itu kuat banget. Dan si Minotaur ini pun kalah. Easy dek, tutor dek. Nah, si Minotaur ini gak terima, emosi. Akhirnya si Minotaur ini narik topeng sosok misterius itu. Dan ternyata sosok itu adalah bokapnya sendiri. Terus bokapnya ini ngomong, "Nak, kamu harus belajar memikul tanggung jawab sebagai seorang raja untuk melanjutkan kejayaan Minoa. Sifatmu yang tidak pernah mempedulikan sekitar itu tidak pantas buat jadi penerus tahta kerajaan Minoa." Apa iya? Ini anak dibilangin malang lunjak anjing. Dan si Minotaur ini pun sadar dengan perilaku cerobohnya. Akhirnya dengan rasa menyesal, dia pun minggat ke Minoan Labirin buat latihan ngendalin kekuatannya di sana. Dan waktu pun berlalu, si Minotaur ini berhasil buat ngendalin kekuatan ledakan amarahnya. Ya, jadi skill 3-nya ini. Kan dia jadi bisa ngontrol rage-nya. Nah, di waktu yang sama, tiba-tiba terjadi ledakan energi Twilight Orb di sana. Yang nyebabin bencana di mana-mana. Nah, pas Minotaur ini mau keluar dari Minoan Labirin buat balik ke Minoa, tiba-tiba muncul segel Twilight Orb yang ngurung dia di Minoan Labirin. Dan karena pengaruh dari segel itu, dia pun tertidur lelap dalam Minoan Labirin. Dan sekian lama akhirnya ledakan energi Twilight Orb ini pun berhenti. Segelnya hilang dan si Minotaur ini pun bangun. Nah, pas si Minotaur ini mau balik ke Minoa, tiba-tiba dia dicegat sama si Aldous, seorang kontraktor penjaga Minoan Labirin. Oi, kiamase. Mau kemana bang? Ke Minoa. Asal lo tahu ya dek, negara lu udah rata kena ledakan Twilight Orb. Apa iya? Ya awalnya si Minotaur ini gak percaya. Terus pas dicek, anjir, real cuy. Ya kerajaan Minoan ini udah hilang gak bersisa karena efek ledakan energi Twilight Orb. Akhirnya si Minotaur ini pun balik ke Minoan Labirin. Kan? Dan akhirnya setelah itu, dia bersumpah bakal melindungi para Mino yang tersisa di Minoan Labirin dan bakal ngebangun lagi peradaban Minoa di sana. Oh iya, sejak saat itu, si Minotaur sama si Aldous ini jadi bestie dan mereka ngeronda bareng buat ngejaga Minoan Labirin dari serangan dunia luar. Tamat. Sister.